Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kejebak di sebuah sesi training yang rasanya, aduh kok ngebosenin banget ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya gimana caranya ngajar orang dewasa biar benar-benar efektif, menarik, dan yang pasti jauh dari kata bikin ngantuk. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Pelatihan wajib, ruangannya dingin, terus pembicaranya ngomong terus-terusan sementara kita cuma bisa curi-curi pandang ke jam. Ya kan? Pertanyaannya kenapa sih kok banyak banget pelatihan buat orang dewasa yang rasanya nggak kena sasaran? Nah ini dia nih inti masalahnya. Kutipan yang Anda lihat ini nunjukin kesalahan paling mendasar yang sering banget terjadi. Kita nganggep orang dewasa itu kayak gelas kosong yang tinggal diisi. Yuk, kita bedah lebih dalam kenapa analogi ini salah besar. Jadi, apa sih masalah gelas kosong itu? Gampangnya, ini tuh asumsi keliru yang ngira orang dewasa datang ke kelas sebagai wadah pasif yang cuma nunggu diisi ilmu. Wah, ini bukan cuma salah, tapi juga kayak nggak ngehargai mereka. Kenapa? Karena ini ngabaikan segudang pengalaman dan pengetahuan yang udah mereka bawa. Dan disinilah masalah utamanya. Waktu kita maksa pakai metode belajar anak-anak ke orang dewasa, ya jelas aja nggak nyambung. Cara orang dewasa mikir, cara mereka memproses info, dan apa yang bikin mereka termotivasi itu beda banget. Ibaratnya kayak kita maksa masukin potongan puzzle kotak ke lubang yang bentuknya bulat, ya nggak bakal pas. Oke, kalau metode buat anak-anak nggak works, terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di pemahaman kita soal dua pendekatan yang beda banget. Yang pertama, pedagogi, ini buat anak-anak. Dan yang kedua, andragogi. Nah, ini khusus buat orang dewasa. Coba kita lihat perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Di sisi pedagogi buat anak-anak, mereka itu bergantung. Pengalamannya belum banyak dan motivasinya dari luar, kayak dapat nilai bagus. Nah, di sisi lain, andragogi buat orang dewasa, mereka itu mandiri. Pengalaman hidup mereka itu justru jadi sumber ilmu utama. Dan motivasi mereka datang dari dalam diri, yaitu kebutuhan buat mecahin masalah di dunia nyata. Ini dia kata kuncinya, andragogi. Ini bukan soal mengajar satu arah, tapi lebih ke membantu orang dewasa untuk belajar. Peran kita geser dari yang tadinya instruktur jadi fasilitator. Nah, inilah solusi dari masalah gelas kosong yang kita bahas di awal tadi. Terus, apa sih fondasi dari andragogi ini? Semuanya itu berdiri di atas 4 asumsi utama tentang gimana cara orang dewasa belajar. Anggap aja ini 4 pilar utamanya. Oke, pilar pertama itu soal konsep diri. Seiring kita dewasa, kita kan bergerak dari yang tadinya bergantung jadi mandiri. Nah, orang dewasa itu punya kebutuhan psikologis yang kuat untuk dianggap mampu dan independen. Kalau suasana belajarnya nggak menghargai ini, ya jelas mereka bakal menolak, entah secara sadar atau enggak. Pilar kedua, pengalaman. Coba deh bayangin, pengalaman hidup satu orang dewasa itu udah kayak perpustakaan raksasa. Isinya penuh cerita, pelajaran, keberhasilan, kegagalan. Kalau kita abaikan perpustakaan ini, itu sama aja kayak kita buang-buang sumber ilmu paling berharga yang ada di ruangan itu. Lanjut, kesiapan belajar. Orang dewasa itu nggak belajar sesuatu cuma karena disuruh. Mereka belajar waktu mereka ngerasa butuh, waktu mereka nemu masalah dalam hidup. Motivasi mereka muncul pas apa yang dipelajari itu bisa langsung dipakai di peran mereka, entah sebagai manajer, orang tua, atau apapun. Intinya, relevansi itu segalanya. Dan pilar keempat, orientasi belajar. Pembelajaran orang dewasa itu fokusnya ke masalah, bukan ke subjek pelajaran. Mereka itu nggak nanya, apa ya yang perlu saya tahu soal sejarah? Tapi mereka lebih nanya, gimana caranya biar saya bisa pimpin tim saya lebih efektif? Mereka nyari ilmu yang bisa langsung jadi solusi buat tantangan praktis mereka. Nah, kalau kita udah sepakat sama 4 asumsi tadi, konsekuensinya udah jelas banget. Peran kita sebagai pengajar harus berubah total. Dari yang tadinya jadi guru di depan kelas yang serba tahu, jadi seorang fasilitator yang memandu dari samping. Panduan ini nunjukin pergeserannya. Fasilitator itu tugasnya menciptakan suasana yang aman dan saling menghargai. Mereka ngajak pesertanya ikut merancang apa dan gimana cara belajarnya. Mereka secara aktif manfaatin pengalaman semua orang di grup. Dan yang paling penting, mereka selalu nyambungin setiap konsep ke masalah nyata yang dihadapi para peserta. Artinya apa? Artinya, lupakan deh ceramah satu arah yang panjang lebar. Metode yang beneran nampol buat orang dewasa itu yang interaktif. Kita ngomongin soal diskusi kelompok, bedah studi kasus bareng-bareng, simulasi.
Semua ini bukan cuma sekedar aktivitas seru-seruan, tapi ini cara kita buat menghargai dan memanfaatkan kecerdasan dan pengalaman yang udah ada di ruangan itu. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, mari kita balik lagi ke analogi gelas tadi. Pendekatan andragogi ini ngajarin kita kalau tujuan pendidikan orang dewasa itu sama sekali bukan untuk nuangin ilmu ke gelas kosong. Tujuannya adalah untuk bantu mereka menemukan pengetahuan itu di dalam diri mereka sendiri dan dari satu sama lain. Ini soal memfasilitasi penemuan, bukan transfer informasi. Ini filosofi yang memberdayakan, menghargai, dan pastinya jauh lebih efektif. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat Anda. Lain kali Anda ngajar atau ngasih training ke orang dewasa, coba tanya ke diri sendiri. Apakah Anda datang membawa gelas kosong yang harus diisi? Atau Anda datang membawa seperangkat alat untuk membantu mereka membangun sesuatu yang baru? Jawaban Anda bakal menentukan segalanya.